Teman-teman, saat teduh kita pagi ini dari Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai dengan 20. Pastilah sebuah pemandangan yang sangat luar biasa melihat bangsa Israel bergerak menuju dataran Moab. Nah, pemandangan ini digambarkan dalam ayat yang kelima, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Ya, pemandangan ini menjadi kengerian bagi orang-orang Moab, tak terkecuali bagi Raja Balak. Jelas kehadiran bangsa Israel membuat mereka merasa terancam. Bagaimana tidak? Ayat 3 berkata, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Orang-orang Moab mengalami ketakutan yang amat sangat. Ketakutan Moab ini disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama, cerita bahwa Israel telah membantai orang Amori sudah menyebar kemana-mana. Reputasi Raja Og sebagai raksasa yang tak terkalahkan ternyata tidak ada artinya bagi bangsa Israel. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Raja Moab takut bangsa Israel akan membuat mereka bangkrut, mati kelaparan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Ketakutan kadang memang nyata, tetapi sebagian ketakutan bersifat tidak nyata. Sebenarnya, Bani Amon dan Bani Moab adalah keturunan Lot, sehingga mereka masih kerabat dengan Bani Israel. Karena kekerabatan inilah, maka Tuhan melarang orang Israel untuk menyerang Bani Moab. Jadi sebenarnya Moab tetap aman. Tetapi jika yang berbicara adalah ketakutan, maka urusannya menjadi berbeda. Raja Balak kemudian mengirim utusan kepada Biliam, supaya Biliam mengeluarkan kutukan-kutukan kepada Israel, sehingga Israel nanti akan kalah jika Moab menyerang mereka. Nah, sekarang perhatian kita kepada Biliam. Mungkin Biliam semacam dukun atau semacam paranormal. Dukun biasanya mengadopsi beberapa kepercayaan atau agama dalam batas-batas yang tertentu, supaya dia bisa menjual jasa kepada semua orang dari berbagai kalangan agama. Nah, itu sebabnya Biliam ketika menyebut nama Tuhan di ayat yang ke-8, dia menyebut dengan sebutan Yahweh, Tuhan bangsa Israel. Karena itu, tanggapan Biliam atas permintaan Balak lebih mirip seperti tanggapan seorang dukun daripada seorang nabi. Di ayat yang ke-8, Biliam berkata, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Jika Biliam adalah nabi Tuhan, pastilah dia tahu bahwa Tuhan sudah berjanji tentang bangsa Israel ini, bahwa siapa yang mengutuk keturunan Abraham ini akan dikutuk oleh Tuhan. Jika seandainya Biliam seorang nabi, dia pasti sudah tahu tidak mungkin Tuhan akan mengizinkan dia mengutuki Israel. Karena itu, jawaban Biliam lebih merupakan strategi untuk menaikkan harga daripada dia sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Dan seperti yang sudah kita duga, Tuhan berkata tidak terhadap permintaan Raja Balak. Tuhan melarang Biliam mengutuki bangsa yang diberkati ini, sehingga dengan jawaban ini, Biliam tidak bisa memenuhi permintaan Balak. Tetapi ketika Raja Balak kembali mengirim utusan dengan menaikkan imbalan yang lebih besar daripada yang ditawarkan sebelumnya, Biliam tidak tegas menolak permintaan Balak ini. Awalnya memang seperti Biliam tidak mungkin untuk memenuhi permintaan Balak. Di ayat yang ke-18 dia berkata, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Itu kata
Bileam. Tetapi itu adalah strategi harga. Sekali lagi, itu adalah strategi harga. Karena itu, di ayat ke-19, Bileam masih membuka opsi. Dia berkata, oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Bileam mungkin berharap bahwa Tuhan akan mengubah keputusannya setelah Balak menaikkan imbalan jasa yang sekarang jauh lebih besar. Nah, teman-teman, itu memang tipikal dukun atau paranormal. Di mana-mana sama. Tanggapan Tuhan sungguh menarik. Di ayat yang ke-20, Tuhan berfirman, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Tuhan seolah-olah mengizinkan Bileam untuk pergi menemui Balak. Tetapi di bagian kedua cerita ini, besok, Tuhan murka karena Bileam pergi menemui Balak. Seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-22. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jika Tuhan melarang Bileam menemui Balak, mengapa Tuhan seolah-olah mengizinkan Bileam pergi menemui Balak? Nah, ini adalah pelajaran pentingnya. Jika Tuhan sepertinya mengizinkan sebuah dosa terjadi, nah ingat ini, Tuhan sesungguhnya punya rencana yang indah yang akan memuliakan namanya. Dosa tetaplah dosa, dan Tuhan pasti menghukum dosa. Tetapi pada sisi yang lain, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya secara khusus bagi umatnya. Jadi dari bagian ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita harus bisa mengelola rasa takut kita supaya kita tidak bertindak salah. Yang kedua, siapapun teman-teman, jangan pernah minta tolong dukun atau paranormal. Kata-kata mereka yang seolah-olah menyebut nama Tuhan adalah bagian dari strategi mereka supaya semua orang dari semua agama bisa menggunakan jasanya. Yang ketiga, jika ada praktisi paranormal yang kebetulan melihat video ini, bertobatlah. Dunia perdukunan adalah sebuah dosa yang besar. Kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan mengasihimu. Dan pesan saya untuk kita semua, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.